Hai adik-adik yang di rumah, apa kabar? Hai, kita ajak adik-adik ya. Iya, untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Siap dong. Siap pastinya ya. Sekalipun ibadahnya kita masih virtual atau masih di rumah aja, Losa harap kita punya tetap sukacita yang sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga bersukacita memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita pergi ke sekolah minggu. Sambil berangkat ujian, aku mau pergi ke sekolah minggu. Iya. Adik-adik bangkit berdiri bersama-sama karena kamu ujian ini. Boleh meminta pertolongan Tuhan untuk memberkati dan memberikan kita hikmat untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh dapat pergi ke sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami semua. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ibadah secara virtual di rumah kami masing-masing, tetapi kuasa Allah Roh Kudus tidak terbatas untuk menjamah setiap kami anak-anak-Mu, memberikan pertumbuhan iman di dalam setiap kehidupan anak-anak ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka berdoa. Berkatilah dan nikmatilah ibadah virtual sekolah minggu pada hari ini, yang boleh jadi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi kita harus bisa berakar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah. Betul sekali, Losa. Iya, jadi kita bukan hanya percaya Tuhan, tapi kita juga bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Betul sekali. Jadi kita angkat pujian ini, mau berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Berakar
sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Ini dia. Shalom adik-adik yang terkasih, bersyukur hari ini ada kesempatan lagi untuk kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pertolongan-Mu hari ini kami boleh siap, dan kami minta Tuhan menolong setiap hati dan fokus kami supaya kami boleh kembali belajar menikmati firman Tuhan, dan firman hari ini boleh terus membawa perubahan dalam diri kami. Kami makin mengerti anugerah Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah Allah mengampuni kita. Dan bacaan kita dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lauser rindu kita boleh membaca itu di rumah ya. Ini adalah satu kisah perumpamaan yang sangat terkenal. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan seri cerita firman Tuhan sepanjang 8 minggu ini, maka kita sedang benar-benar mempelajari tentang Yesus. Karena dialah inti dari semua pembahasan kita. Kita belajar tentang siapa Yesus, apa yang Yesus ajarkan, bagaimana kita harus merespon Dia dengan percaya, taat, dan mengasihi Dia. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa kita ini telah tersesat, kita terhilang karena dosa, kita menemui jalan buntu yaitu neraka, sehingga kita semua butuh Kristus, satu-satunya jalan keluar bagi kita. Maka hari ini adalah hal yang sangat indah ketika kita akan melihat Yesus mengajar kita tentang belas kasihan Allah dan anugerah. Mercy and grace. Dan grace atau anugerah inilah merupakan salah satu inti utama dalam Injil. Nah, adik-adik, kita akan melihat kepada satu kisah perumpamaan Yesus yang begitu terkenal, dan kita akan merenungkannya kembali secara singkat. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus suka memakai perumpamaan-perumpamaan untuk memperkenalkan tentang kerajaan Allah kepada para pendengarnya, mengajari para pendengarnya tentang Allah. Nah, adik-adik, setiap kita adalah bagian dari sebuah keluarga. Kita semua ada karena ada seorang ayah dan ada seorang ibu yang melahirkan kita. Tidak ada keluarga yang persis sama. Ada yang memiliki 2 orang tua, yang lain mungkin 1, ada yang punya begitu banyak anak, yang lain tidak demikian. Tapi apapun ukurannya, kita bersyukur karena Tuhan menciptakan keluarga, dan keluarga sangat penting. Melaluinya kita dapat bertumbuh, kita dilindungi dan dikasihi. Nah, adik-adik, Kolose hari ini tidak akan membahas tentang keluarga, tapi akan membawa kita kepada perumpamaan Yesus tentang seorang ayah yang begitu kaya, kaya akan segala hal, yang memiliki 2 orang anak. Cerita ini dimulai dengan suatu hari si anak bungsu dari ayah ini datang kepada ayahnya dan dia berkata, "Ayah, saya ingin engkau memberikan warisanku sekarang, harta warisanku, bukan setelah engkau mati. Apa yang menjadi bagianku nanti, berikanlah kepadaku sekarang." Wah, ayahnya
mendengar permintaan anaknya yang begitu kurang ajar ini, ya. Karena seharusnya warisan itu kan diberikan setelah ayah itu meninggal, tapi dia minta sekarang, tapi kemudian dia tetap menyetujuinya. Lalu si bungsu ini mengambil semua bagian warisannya itu, dia berkemas, dia meninggalkan rumah, dan kemudian pergi di satu tempat menjalani kehidupan yang baru. Nah, adik-adik, menurut kalian, mengapa si bungsu ini mengambil semua harta warisan dan meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya? Jawabannya ada di ayat yang ke-15, ya. Itu menjadi jelas ketika anak bungsu ini pergi hidup berfoya-foya sampai menghabiskan seluruh hartanya. Dia ingin hidup dengan apa yang dia sukai. Dia merasa bebas hidup tanpa kendali ayahnya, tanpa peraturan ayahnya. Dia ingin membuat keputusannya sendiri, menjalani hidup semaunya, ya. Si bungsu ini mungkin melakukan apa? Wah, dia mungkin pergi membuat pesta-pesta yang besar, hidup bukan dengan teman-teman yang baik, dia menjalani kehidupan yang liar dan bebas menurutnya, ya. Lalu dengan segera adik-adik, semua yang dia miliki kemudian habis. Pada saat yang sama, terjadi kelaparan yang besar di tempat itu. Si anak bungsu ini, pemuda ini, kemudian sudah tidak punya uang sama sekali untuk membeli makanan, dan dia tidak punya tempat tinggal, dan tidak ada satupun temannya yang sejati. Semua meninggalkan dia, dan akhirnya dia hidup melarat sendirian sekarang. Menurut kalian, seperti apa jadinya kalau orang tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal, bahkan tidak punya teman? Iya, pasti sangat melarat dan kesusahan. Dan akhirnya adik-adik, singkatnya ada seorang petani yang kemudian mempekerjakan dia. Petani itu dia mengutus si anak bungsu yang sudah miskin dan melarat ini kemana? Pergi ke ladang untuk menjaga babi-babi. Itu pekerjaannya sekarang. Lalu kemudian pemuda ini diceritakan begitu lapar, ya. Dia bahkan ingin memakan makanan babi, adik-adik, yaitu ampas yang dicampuri dengan sirup dari suatu pohon. Menurut kalian, bagaimana perasaan dari si bungsu ini? Di tengah tangisan dan kehancurannya, kemudian anugerah Allah itu datang kepada dia. Dia menjadi berpikir keras dalam waktu yang lama. Lalu dia menyadari sesuatu yang begitu buruk, situasi yang begitu buruk yang sudah terjadi pada dirinya. Lalu dia membayangkan, wah, di rumah ayahnya ada begitu banyak pelayan yang memiliki begitu banyak pakaian hangat. Kebutuhannya selalu tercukupi, ya. Dia begitu dikasihi. Sementara di sini dia hampir mati kelaparan. Dan anugerah Allah kemudian bekerja. Dia berkata kepada dirinya, adik-adik, ya, aku akan pulang. Dan aku akan mengakui segala kesalahanku, bahwa aku telah berdosa kepada Allah dan kepada ayah. Aku tidak layak lagi menjadi anak ayah. Dan aku akan menjadi pelayan nanti di rumah ayahku ketika aku pulang. Anak bungsu itu, ya, kemudian dia bangkit berdiri. Lalu dia kembali ke rumah ayahnya. Ketika masih cukup jauh, ya, ayahnya kemudian melihat anak bungsu itu datang. Menurut kalian, apa respon sang ayah melihat anak yang durhaka ini datang? Tanpa berpikir panjang dan tanpa malu, si ayah justru berlari, ya, bukan anaknya yang berlari, ayahnya berlari. Dipenuhi sukacita yang besar, ya, karena anaknya kembali. Wah, ayahnya itu lalu memeluk dan menciumnya, adik-adik. Anak bungsu itu kemudian mengakui segala kesalahannya dan dia berkata bahwa dia tidak layak menjadi anak ayahnya lagi. Tetapi sang ayah justru menunjukkan belas kasihan dan pengampunan yang besar. Dia mengampuni anaknya dan belum cukup, ayahnya memanggil pelayan. Dia menyuruh memakaikan cincin dan jubah yang terbaik. Lalu dia mempersiapkan pesta yang sangat besar menyambut anaknya yang sudah kembali ini. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata ada anak lain yang hilang. Yaitu si anak sulung, kakak dari anak bungsu itu. Wah, dia menjadi sangat marah melihat hal itu. Dia tidak mau masuk rumah dan dia berkata kepada ayahnya, setiap hari saya taat kepada ayah, saya melayani ayah setiap hari. Bahkan ayah tidak pernah, tapi ayah bahkan tidak pernah melakukan satu pesta yang besar untukku. Lalu ayah memanggil anak sulung itu dan dia berkata,
Loh, bukankah semua hartaku adalah hartamu, semua milikku adalah milikmu, dan kita selalu bersama-sama, tidak ada yang kurang. Bukankah engkau seharusnya memiliki hati yang seperti ada padaku, yang rindu dan bersuka cita melihat anak yang telah hilang ini, yang kemudian bertobat kembali dan kembali kepada kita. Nah, tetapi anak bungsu itu menjadi tetap sangat marah adik-adik. Ya, dia tidak rela begitu ada anak yang habis hidup dengan liar, durhaka sama ayahnya, tapi kemudian ayahnya justru memanggil anak itu kembali. Nah, adik-adik melalui kisah perumpamaan ini, ya, Yesus ingin kita melihat satu hal, yaitu kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita seperti anak bungsu yang ingin hidup di luar Tuhan, melakukan apapun yang kita mau dan kita sukai, kita mengabaikan gereja dan firman Tuhan, dan kita merasa terkekang dengan segala hukum-hukum Tuhan? Atau apakah kita ini seperti anak sulung yang hidup meskipun taat kepada Tuhan, melakukan hukum Tuhan, kita melayani, tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengalami Tuhan Yesus. Kita kering, kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan motivasi taat dan pelayanan kita adalah hal-hal yang lain. Kita ingin berkat, pujian, balasan yang baik dari Tuhan, sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mendengar Tuhan pada saat itu, di mana sebenarnya cerita ini utamakan ditujukan kepada mereka. Tapi hari ini adik-adik, kita melihat anugerah Tuhan yang besar. Dia Allah yang membuka tangan yang lebar-lebar, dan Dia mau menerima setiap kita. Kesalahan kita sebagai anak bungsu yang begitu besar dan menyakiti Dia, ataupun kebobrokan kita dan keterhilangan kita sebagai anak sulung yang begitu dalam, namun kita menyadari bahwa anugerahnya lebih besar. Dia ingin memberitahu bahwa anugerahnya lebih besar, dan di dalam anugerahnya menggerakkan kita. Tuhan merindukan satu hal, yaitu ada anak-anaknya yang mau bertobat dan boleh kembali kepada Dia, agar Dia kembali mengampuni kita, menyucikan kembali cara pikir kita, hati kita, perbuatan kita, dan motivasi kita ketika kita melihat kembali kasih-Nya yang besar. Our sins, they are many, but His mercy is more. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur ketika Engkau memperlihatkan kepada kami kesalahan kami sebagai anak bungsu yang seringkali mengabaikan Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, ingin hidup semaunya dan sesukanya sendiri. Ataupun kami sebagai anak sulung yang meskipun kami taat melakukan hukum Tuhan, tapi kami tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Kami penuh dengan amarah dan motivasi-motivasi yang salah. Tuhan, tetapi hari ini kami bersyukur Engkau memperlihatkan kepada kami anugerah yang begitu besar. Seperti bapa yang berlari, yang memeluk, mencium anaknya, tidak membalas apa yang dia perbuat, tetapi Engkau menyediakan pengampunan dan belas kasihan yang besar. Dan itulah Engkau bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu, melalui kami melihat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang besar, Engkau menyucikan kembali hati dan pikiran kami. Engkau membawa kami pulang dan bertobat, dan Engkau menyucikan setiap motivasi kami, bahwa bukan karena ingin berkat atau kami taat karena kami ingin balasan yang baik daripada Tuhan, tetapi Engkau rindu kami kembali kepadamu, melayani Engkau, karena kami melihat dan kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang Kau telah berikan kepada kami. Kami tidak layak, tapi Tuhan memberikan surga kepada kami, dan Engkau mengampuni kami dan anugerah-Mu begitu besar, sehingga itu yang membuat kami ingin terus bersyukur, ingin hidup, melayani dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan sebagian kecil dari apa yang kita punya untuk Tuhan, ya, atau kita akan memberikan persembahan saat ini. Nah, maksudnya adik-adik semua untuk bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan apa yang adik-adik mau kasih untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui rekening ada di bawah ini atau bisa scan barcode yang ada di layar juga, ya. Dan sambil membawakan persembahan, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian persembahan kami. Biarlah persembahan kita dapat menyenangkan dan menjaga hati Tuhan. Doa persembahan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah segala kemuliaan pada hari ini hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyertai ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih. Sepanjang kehidupan kami dan bahkan sepanjang 1 minggu ini, Engkau Allah yang telah menyatakan kasih setiamu, rahmat-Mu yang baru setiap hari yang dapat kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan bahwa di masa-masa pandemi ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga di dalam hari lepas hari kami boleh lewati di dalam kekuatan pertolongan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya anak-anak pun juga tetap merasakan sukacita walaupun mereka beribadah secara virtual, belajar secara virtual Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Melalui kehadiran para guru-guru yang mengajar dengan setia, melalui kehadiran para orang tua yang mendampingi kami dengan setia. Dan kami juga bersyukur bahwa kami senantiasa dicukupkan apa yang kami makan, apa yang kami pakai, dan bahkan di dalam kesehatan kami pun Tuhan Engkau peliharakan. Biarlah kami mohon sekali lagi berkat yang daripada Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kami, pertolongan keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa tercurah di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati kehidupan pendidikan anak-anak mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Also, kita sudah masuk bulan Juni. Betul sekali. Wow, nggak terasa. Iya, nggak terasa ya, sudah setengah tahun kita lewati di tahun 2021 ini. Pasti anak-anak saat ini sudah menanti-nantikan ya. Yes. Ada yang sedang persiapan libur. Ya, persiapan libur ya.
Nah, ngomong-ngomong mengenai libur, Lose, apa sih yang akan dilakukan oleh sekolah minggu di masa liburan ini? Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sekolah minggu kembali mengadakan sekolah Injil liburan. Dan sekolah Injil liburannya ini tetap sama ya dengan tahun lalu. Kita masih mengadakan secara virtual atau di rumah aja, menggunakan platform YouTube dan juga Zoom. Tapi pasti lebih seru kan dari kemarin kan, tahun kemarin? Iya, pasti dong lebih seru. Dan acara ini hanya bisa diikuti bagi mereka yang sudah naik ke kelas 3 SD sampai ke kelas 6 SD yang sudah mau naik SMP. Jadi buat adik-adik yang masih kecil belum bisa ikut ya, mungkin tahun-tahun ke depan lagi baru bisa ikut. Tapi anak-anak pasti senang ya, Lose ya? Iya, Lose pasti. Oke. Jadi pendaftarannya mulai kapan, Lose? Pendaftarannya sudah dimulai dan masih berjalan sampai dengan tanggal 13 Juni 2021. Jadi masih ada seminggu lagi untuk mendaftar. Terus pelaksanaannya kapan sih? Pelaksanaannya itu tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Wow, hari Senin, Selasa, Rabu ya? Betul sekali, Lose. Jam 9 sampai jam 12 ya? Jam 9 sampai kurang lebih pukul 1 siang. Oh, pukul 1. Ada makanan nggak sih, Lose? Ada snack yang dikasih nanti. Oh, ada snack. Terus ada mainan nggak? Harusnya sih ada ya, gamesnya, ada kreativitasnya juga. Nanti adik-adik lihatlah nanti kalau sudah mendaftar. Jadi menurut Lose Jenny pasti acara hasilnya ini menarik sekali ya, Lose ya? Ya tentu saja, Lose, karena Terus sudah bersiapkan. terus ada nggak biaya pendaftarannya? Ada loh, Lose, ikut sini ini tidak gratis karena adik-adik juga akan membayar beberapa hal seperti prakarya kalian ataupun alat-alat nanti akan dibutuhkan. Biayanya itu tidak mahal, sebesar 75.000. 75.000? Iya, 75.000 sampai dengan tanggal 13 Juni. Oh, sampai tanggal 13 Juni. Ada early bird nggak sih, Lose? Early bird kan sudah loh seminggu lalu. Oh, 50.000. Tapi sudah kan minggu lalu, sudah lewat. Oh, sudah lewat ya. Jadi adik-adik yang masih belum mendaftar, masih ada kesempatan untuk mendaftar sekarang. Masih 75.000. Kalian itu isinya ada snack selama 3 hari, ya. Terus ada kostum, ada baju. Iya, baju sil. Baju seperti ini kurang lebih ya. Iya, wow, waktu itu Lose suka sekali tuh pakai baju sil yang PUBG itu, Lose. Ya. Harusnya hari ini Lose pakai. Iya, sudah kekecilan. Wah, Lose semakin besar ya gara-gara ini ya, pandemik ya. Wah. Oke, adik-adik, jadi uang 75.000 itu kontribusi pembayaran kalian 75.000 itu sebenarnya tidak kalian merasa tidak perlu mengeluarkan merasa aduh kenapa terlalu mahal. Ternyata di dalamnya itu ada snack selama 3 hari, ada aktivitas yang menarik dan ada baju ya seragam dari sekolah Injil liburan tahun 2021 ya. Oleh sebab itu adik-adik daftar segera untuk boleh mendapatkan kiriman paketnya ke rumah kalian. Dan ini acara ini hanya untuk kelas 2 yang naik ke kelas 3 sampai kelas 6 yang mau naik ke SMP kelas 1. Jadi buat adik-adik yang di bawah kelas 2 atau baru mau naik kelas 2 itu belum bisa ikut ya. Jadi hanya yang dari kelas 2 naik ke kelas 3 yang bisa ikut ya. Nah, itu warta seputar sekolah Injil liburan. Dan Lose tetap mengingatkan bahwa jangan lupa tentang proyek ketaatan dan family altar. Itulah sarana yang kita pakai untuk bertumbuh dalam iman bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Demikian warta dari Lose Jenny dan Lose Chris. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.